Alhamdulillah anak-anak semua, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita Quran Hadis, yaitu mengenai surat An-Nas dan Al-Falaq. Minggu yang lalu kalian sudah belajar bagaimana cara melafalkan surat An-Nas dan Al-Falaq secara benar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar apa saja keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi apa keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq? Silahkan buka buku paket kalian di halaman 23. Di situ tertulis keutamaan surat An-Nas dan Al-Falaq. Ada 3 keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang pertama, surat An-Nas dan Al-Falaq dapat digunakan sebagai perlindungan. Apa maksudnya perlindungan? Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Bersabda itu Rasul pernah menyampaikan kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Abbas, sahabat sekaligus saudara beliau, keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Jadi Rasul mengatakan, "Ibnu Abbas, kamu mau nggak sini tak kasih tahu suatu yang sangat bagus jika kamu gunakan untuk berlindung?" Kemudian Ibnu Abbas tentu saja bersedia, "Ya Rasulullah, apa itu?" Kemudian Rasul mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Jadi artinya apa? Dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu adalah 2 surat yang sangat bagus, sangat baik digunakan untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari segala macam mara bahaya, baik itu setan, baik itu gangguan-gangguan. Kalau kamu ingin selamat, setiap hari silahkan kamu baca surat An-Nas dan Al-Falaq. Nah, yang kedua, anak-anak semua, selain digunakan untuk perlindungan, ternyata surat An-Nas dan Al-Falaq ini mirip dengan surat Al-Fatihah. Miripnya di mana, Us? Surat An-Nas dan Al-Falaq itu keutamaan yang kedua dapat digunakan sebagai penyembuhan. Nah, jadi Rasulullah suatu hari bersabda, beliau mengatakan apabila sakit, beliau membaca untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizat. Nah, jadi ini yang cerita adalah Aisyah. Aisyah itu adalah istrinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad apabila sakit, beliau membaca untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizat dan meniupkannya pada tubuhnya. Al-Mu'awwizat itu apa? Al-Mu'awwizat itu adalah surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi beliau baca surat An-Nas dan Al-Falaq, kemudian beliau tiupkan ke seluruh tubuh beliau. Jika sakit itu menyulitkan dirinya, maka aku membacakannya untuk beliau dan kuusapkan ke badannya berharap keberkahan firman Allah itu. Jadi bisa, kalau kamu sakit masih bisa baca sendiri, baca surat An-Nas dan Al-Falaq sendiri sampai selesai 2 surat itu, kemudian kamu usapkan ke seluruh tubuhmu. Tapi kalau kamu udah nggak bisa, bahkan nggak bisa membaca surat itu, misalnya sakit yang membuat kamu tidak sadar misalnya, alhamdulillah ya. Nah, kalau sakitnya itu sudah parah seperti itu, bisa dibacakan oleh orang lain, misalnya orang-orang di sekitar kita membacakan surat itu, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita, gitu ya. Jadi keutamaan yang kedua dari surat An-Nas dan Al-Falaq adalah sebagai obat, sebagai penyembuh. Nah, yang terakhir adalah surat Al-Falaq dan An-Nas ini digunakan juga sebagai zikir pagi dan petang. Jadi ketika pagi hari dan sore hari, silahkan kamu baca surat ini. Di buku ini dikisahkan suatu hari seorang sahabat namanya Abdullah bin Khubayb jalan malam, hujan deras dan gelap. Jadi bisa kamu bayangkan malam-malam hujan yang sangat deras dan gelap gulita peteng gitu ya. Kemudian
datang mereka kepada Rasul, si Abdullah bin Hubaib ini, beliau datang kepada Rasul meminta beliau untuk salat bersama kami. Kemudian Rasul menyuruh Abdullah bin Hubaib ini untuk membaca surat An-Nas dan Al-Falaq, termasuk surat Al-Ikhlas. Nah, jadi silahkan kalian tiap pagi dan petang, pagi dan sore hari, baca surat Al-Falaq dan An-Nas tambah surat Al-Ikhlas ya, tiap pagi dan sore hari, termasuk ketika kalian mau tidur. Jadi sebelum kamu tidur jangan langsung berbaring gitu aja, tapi usahakan sebelum kamu berbaring, sebelum kamu memejamkan mata tertidur, silahkan baca dulu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah nanti kamu dalam tidurmu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, saya ulangi sedikit, 3 keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang pertama sebagai perlindungan, yang kedua sebagai penyembuhan, dan yang ketiga sebagai zikir pagi dan petang. Tentang keutamaan surat An-Nas dan Al-Falaq dari Ustadz cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.